Halo semua, perkenalkan nama saya Afifah Ramanda. Di sini saya akan mempresentasikan untuk pemenuhan tugas mata kuliah manajemen risiko, yaitu pengerjaan draft artikel saya dengan judul Analisis Manajemen Risiko Operasional dalam upaya menjaga kelancaran produksi keberlanjutan usaha pada UD Agus Jange. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Rosi Pratiwi Sihombing SEMS yang telah mengampu kami selama mata kuliah ini. Kemudian, tak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman saya anak kelas manajemen C. Baiklah, setelah perkenalan tadi, langsung saja. Selanjutnya kita akan membahas mengenai topik pembahasan yang akan kita bahas pada presentasi saya. Di presentasi saya nanti kita membahas mengenai latar belakang dan tujuan dari penelitian yang telah saya lakukan, kemudian menjelaskan metode penelitiannya, hasil penelitian, terus menjelaskan mengenai peran asuransi terkait penelitian yang saya lakukan, ada nggak peran asuransinya, kemudian kesimpulan dan juga saran. Nah, langsung saja. Di bagian latar belakang dan juga tujuan penelitiannya, saya menjelaskan mengenai pengertian UMKM secara menyeluruh, yaitu UMKM itu merupakan peran penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian, kami mengerucut dan mengambil contohnya itu pada UD Agus Jange, di mana usaha ini sudah berdiri dari tahun 2008 hingga sekarang. Dan sekarang itu sudah berkembang pesat dan mampu memproduksi hingga ribuan kemasan setiap proses produksinya gitu. Nah, aktivitas produksi usahanya itu melibatkan 9 orang karyawan dengan sistem kerja yang teratur dan distribusi produk hingga keluar kota. Namun, dalam operasionalnya, UD Agus Jange ini menghadapi berbagai risiko produksi seperti kerusakan alat, cuaca yang tidak menentu, serta potensi cedera pekerja. Nah, risiko-risiko ini apabila tidak dikelola dengan baik, maka dapat menghambat produksi dan menurunkan kualitas dan mengganggu keberlanjutan usaha. Kami membuat seperti itu di latar belakang. Kemudian, tujuan penelitian ini kami lakukan untuk mengidentifikasi risiko operasional apa yang terjadi di UD Agus Jange. Lalu selanjutnya, setelah kami identifikasi, kami akan menganalisis tingkat dampak kemungkinan risikonya. Dan terakhir, setelah kami menganalisis, kami menyusun strategi pengendalian risikonya agar risiko-risiko yang terjadi itu bisa kita kendalikan dan dapat menjaga kelancaran usaha dan juga dapat untuk keberlanjutan usaha pada UD Agus Jange. Kemudian setelah tadi menjelaskan mengenai latar belakang dan tujuan penelitian pada tugas saya, selanjutnya ada mengenai metode penelitiannya. Metode penelitian kami ini melakukan dengan cara pendekatan kualitatif dan metode deskriptif yang tujuannya itu untuk memahami secara langsung risiko operasional seperti apa yang terjadi dalam proses produksi di UD Agus Jange. Kemudian, penelitian dilakukan di lokasi usaha yang bergerak di bidang produksi kerupuk kulit, lapoan, dan juga tetelan di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Datanya kami peroleh melalui wawancara dengan pemilik usaha dan pengelola usahanya itu Bapak Agus. Kemudian observasi langsung dilakukan oleh teman atau rekan sekelompok saya. Dia mengobservasi langsung di tempatnya untuk memantau seperti apa kegiatan operasional pada UD Agus Jange. Kemudian ada studi pustaka yang kami peroleh, kami kutip dari buku dan juga jurnal yang relevan terkait risiko operasional. Nah, data yang kami kumpulkan ini kemudian kami analisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kondisi nyata di lapangan dan menemukan faktor-faktor risiko yang mempengaruhi kelancaran produksi. Hasilnya itu kemudian kami jadikan analisis dalam menyusun strategi pengendalian risiko agar usaha dapat berjalan secara berkelanjutan. Selanjutnya ada hasil penelitian. Nah, dari hasil observasi dan wawancara yang telah kami lakukan pada penelitian ini, terdapat 5 risiko utama yang ditemukan pada kegiatan operasional di UD Agus Jange itu, di mana hal ini meliputi risiko kerusakan alat potong, yaitu seperti pisau tumpul ataupun tidak tajam gitu, sehingga dapat menghambat atau proses produksi pemotongan. Lalu selanjutnya kerupuk gosong akibat dari kelalaian atau waktu penggorengan yang terlalu lama yang disebabkan oleh karyawan UD Agus Jange. Lalu kerupuk tidak kering secara sempurna pada saat proses penjemuran yang disebabkan oleh faktor cuaca yang tidak menentu. Dan selanjutnya ada cedera pekerja yang diakibatkan dari ketidakhati-hatian dalam penggunaan alat tajam di proses pemotongan. Dan terakhir ada kebakaran atau ledakan gas yang bisa jadi risikonya itu disebabkan karena kebocoran tabung gas. Nah, adapun dari risiko ini,
risiko ini dapat berdampak, yaitu dapat terhambatnya proses produksi yang menyebabkan keterlambatan pengiriman pesanan kepada konsumen, terus dapat menyebabkan kerugian akibat dari produk yang cacat atau tidak layak jual, yang bisa dikarenakan gosong ataupun kerupuk yang tidak kering secara sempurna, lalu menurunnya kepercayaan pelanggan akibat produk yang tadi yang cacat, lalu terakhir dampaknya ada ancaman keselamatan pekerja karena kebocoran tabung gas dan juga potensi kerugian finansial yang besar apabila kebakaran ini terjadi. Nah, setelah penjelasan mengenai dampak risiko yang terjadi pada operasional UD Agus Jange, selanjutnya kami menganalisis manajemen risiko operasional pada UD Agus Jange. Nah, kami menganalisisnya dengan menggunakan likelihood matrix impact, yaitu dengan yang tabel di mana tabel itu terdiri dari dampak dan juga kemungkinan terjadinya, gitu kan. Kami ukur berdasarkan rendah, sedang, tinggi. Nah, hasil yang kami lakukan itu menunjukkan bahwa alat potong memiliki dampak sedang dengan kemungkinan rendah. Kemudian kerupuk gosong dan kebakaran atau ledakan gas berdampak tinggi, tapi kemungkinan terjadi risiko ini itu rendah. Lalu yang terakhir, kerupuk tidak kering dan juga cedera pada pekerja memiliki dampak dan kemungkinan di tingkat risiko yang sedang. Nah, setelah kami analisis, kami memberikan strategi pengendalian risiko, di mana terdiri dari preventif, detektif, korektif, dan juga pelatihan SDM dan pemanfaatan teknologi sederhana. Di preventif itu terdiri dari perawatan alat, inspeksi gas, terus SOP kerja karyawan, lalu di detektif ada pengawasan suhu, sensor, dan pemantauan proses operasional pada UD Agus Jange. Nah, di korektif ini terkait rencana darurat, perbaikan alat, serta cadangan produksi untuk terkait risiko operasional pada UD Agus Jange. Nah, yang terakhir itu dengan menjamin kelancaran produksi dan keberlanjutan usaha untuk pelatihan dan SDM. Selanjutnya itu kaitannya dengan peran asuransi terhadap risiko operasional UD Agus Jange ini. Berdasarkan hasil penelitian, UD Agus Jange itu belum memiliki namanya perlindungan asuransi dalam kegiatan operasionalnya. Namun, asuransi ini dapat berperan memberikan perlindungan finansial atas kerugian yang tidak dapat dikendalikan secara internal. Langkah mengenai peran asuransi ini juga sejalan dengan Nabila, yaitu dia menegaskan bahwa pentingnya kesiapsiagaan terhadap risiko ekstrim agar bisnis itu dapat pulih dan juga cepat selesai setelah gangguan yang ada. Adapun peran penting terkait asuransi ini terhadap UD Agus Jange itu bisa sebagai perlindungan aset produksinya, terus perlindungan tenaga kerja, lalu selanjutnya menjaga stabilitas keuangan. Selain dengan memiliki modal, asuransi berperan sebagai menjaga stabilitas, terus meningkatkan kepercayaan pelanggan dan juga mitra. Setelah tadi saya menjelaskan mengenai peran asuransi dan keterkaitannya terhadap usaha Agus Jange ini, tiba lagi dari kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, berdasarkan penelitian kami, UD Agus Jange ini menghadapi beberapa risiko utama yang dapat mempengaruhi kelancaran produksi dan keberlanjutan usahanya. Risiko utamanya itu meliputi risiko kerusakan alat potong, kerupuk gosong, kerupuk tidak kering, cedera pada pekerja, serta kebakaran akibat ledakan gas. Kami menganalisis level risiko yang terjadi pada UD Agus Jange ini melalui analisis likelihood impact matrix, dan sebagian besar risikonya itu menunjukkan pada level kategori sedang, namun memiliki dampak yang cukup besar. Dan untuk mengatasinya, UD Agus Jange dapat menerapkan strategi pengendalian risiko internal melalui tindakan seperti preventif, detektif, dan korektif. Nah, kemudian temuan pada penelitian yang kami lakukan, UD Agus Jange ini juga belum memiliki perlindungan asuransi, sehingga saya sebagai peneliti ini merekomendasikan penerapan asuransi bisnis dan tenaga kerja sebagai langkah penguatan terhadap risiko besar yang sulit dikendalikan. Untuk itu, UD Agus Jange itu bisa memanfaatkan beberapa produk asuransi seperti asuransi usaha mikro pada Jasindo. Gunanya itu untuk melindungi aset peralatan produksi dan kegiatan operasional dari risiko besar yang mungkin terjadi, terus BPJS Ketenagakerjaan untuk karyawan,
Lalu yang terakhir, bisa juga kami rekomendasikan asuransi kebakaran usaha kecil dari perusahaan Allianz atau AXA, gunanya itu untuk perlindungan tambahan terhadap fasilitas produksi. Nah, setelah kesimpulan dan saran, apa sih manfaat dari saya melakukan penelitian ini? Saya merasakan beberapa manfaat dari melakukan penelitian itu. Beberapa di antaranya itu, saya dapat memahami penerapan manajemen risiko operasional pada UMKM secara nyata, khususnya pada UD Agus Jange. Terus dapat melatih kemampuan analisis saya terkait manajemen risiko, mengasah keterampilan identifikasi dan pengendalian risiko saya, dan yang terakhir dapat menambah wawasan saya mengenai strategi seperti apa yang efektif untuk mengatasi permasalahan ini. Kemudian, dalam penyusunan tugas ini, seberapa besar sih kontribusi saya? Menurut saya, kontribusi saya itu sebesar 85% dari total 100% untuk penyusunan tugas ini. Nah, saya itu berperan aktif dalam beberapa tahapan, di antaranya itu yang pertama, saya menentukan dan menyusun judul penelitian, kemudian berkontribusi hampir seluruh kerangka penelitian, di mana di bagian pendahuluan saya berkontribusi di beberapa kajian teori, kemudian di metode penelitian dan juga hasil saya juga berkontribusi. Terus hasil pekerjaan rekan kelompok saya juga memadukan hasil dari pekerjaan mereka. Kemudian saya menyusun daftar pustaka yang sudah dibuat mereka, saya yang mengurutkannya berdasarkan abjad. Terus yang terakhir, saya melakukan parafrase untuk mencegah plagiarisme dan melakukan pengecekan Turnitin. Baiklah, saya rasa cukup presentasi saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Atas kesalahan dan kesilapan kata saya mohon maaf, dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Bye-bye.